Semangat pagi Bapak Ibu, selamat datang di PKM Webinar. Senang sekali kami bisa menyapa Bapak Ibu kembali, semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Nunung dari PQM, moderator webinar hari ini. Bapak Ibu, sejak berdiri 33 tahun lalu, PKM menjadi salah satu pelopor gerakan TQM di Indonesia. Telah ratusan bahkan ribuan perusahaan di seluruh Indonesia kami bantu di bidang productivity dan quality management, human capital development dan service excellence, baik dalam forum public training, in-house training. Hari ini kami akan membahas topik sustaining during pandemic with total quality management yang berisi sharing pengalaman dari PT Komatsu Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat berat. Pada tahun 2018, PT berhasil meraih penghargaan tertinggi di dalam penerapan TQM, yaitu Deming Prize Award. Dan berkat penerapan TQM pula, PT Komatsu Indonesia bisa survive melewati. Tentunya, Bapak Ibu semua penasaran seperti apa perjalanan mereka dalam penerapan TQM, apa saja kiat-kiat suksesnya, akan kita kupas tuntas semuanya. Agenda webinar kita pada hari ini akan dimulai dengan pemaparan mengenai apa itu TQM yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Sony Irawan selama kurang lebih 10 menit. Dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Pracoyo Dewo dan tim PT Komatsu Indonesia selama 65 menit. Diakhiri dengan forum tanya jawab hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selama paparan para narasumber, jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, silahkan menuliskannya di kolom Q&A. Kami berharap Bapak Ibu bisa stay tune hingga akhir acara karena akan ada penawaran menarik kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kami mengundang Bapak Dr. Sony Irawan. Beliau adalah komisaris dan konsultan senior dari PKM Consultant. Beliau akan menyampaikan paparannya mengenai TQM dan mengajak Bapak Ibu untuk melihat perspektif yang lebih luas mengenai TQM. Kepada Pak Sony, waktu kami persilahkan. Ya, semangat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Sebagai pembuka, saya akan menghantarkan Bapak Ibu sekalian dengan membahas TQM dan Deming Prize, agar Bapak Ibu sekalian dapat lebih memahami pemaparan dari Pak Pracoyo Dewo beserta tim dari PT Komatsu Indonesia. Jadi apa itu sebenarnya Deming Prize? Deming Prize adalah suatu penghargaan tertinggi dan paling prestisius saat ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan Total Quality Management dengan baik. Dan tidak terbatas di Jepang saja, tetapi juga dari berbagai negara. Diperkenalkan pertama kali tahun 1951 menyusul suatu lecture dari Prof. William Edwards Deming yang diundang oleh Jepang untuk memperkenalkan statistical process control. Dan kemudian dirasakan statistical process control ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan quality dari berbagai perusahaan. Dan waktu itu kemudian di-share lecture-nya itu, dan ternyata terjadi suatu improvement yang luar biasa yang kita kenal sekarang dengan quality dari produk-produk dari Jepang. Ya. Kemudian saya ingin melanjutkan lagi dengan definisi dari TQM. Karena apa yang di Deming Prize diberikan penghargaan untuk TQM, maka definisi yang saya ambil
juga dari JUSE. Jadi JUSE itu adalah Japan Union for Scientists and Engineer, semacam PII-nya Indonesia. Jadi definisinya adalah sebagai berikut, adalah semua kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh seluruh anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasinya secara efektif dan efisien dalam menyediakan produk dan pelayanan yang memuaskan pelanggan secara tepat waktu dan tepat harga pula. Nah, lebih detail, ini berikutnya adalah karakteristik dari TQM. Jadi TQM itu merupakan suatu business system yang terintegrasi. Jadi melibatkan seluruh membernya. Tapi juga bersifat strategik, artinya mengantisipasi ke depan, tidak hanya melakukan apa yang dilakukan sehari-hari pada saat ini. Kemudian pentingnya top management komitmen dan support dalam menjalankan TQM tersebut. Seperti tadi di definisi sudah disebutkan bahwa fokusnya adalah pada kepuasan pelanggan, melibatkan para karyawan dan memberdayakan karyawannya. Kemudian Kaizen kita kenal semua, dan segala sesuatu tidak berorientasi pada hasil saja, tetapi juga proses. Keputusan senantiasa didasari oleh fakta. Dan penerapan TQM tidak hanya pada perusahaan bersangkutan, tetapi melibatkan juga pelanggan dan para suppliernya. Nah, teman, kita yang kita kenal di dalam penerapan TQM yang ada 3 lingkaran. Jadi yang di tengah ini adalah tentang quality assurance dan standarisasi. Itu tanpa itu perusahaan tidak bisa berjalan. Jadi itu suatu keharusan. Tapi hanya itu tidak cukup. Sedangkan dua lingkaran di luarnya itu adalah lingkaran untuk melakukan improvement. Saya akan lanjut dengan lingkaran yang paling luar dulu, yaitu adanya QCC. Mungkin itu sudah Anda kenal dan Anda terapkan. Adanya suggestion system, sistem syarat, setiap orang memberikan saran perbaikannya, improvementnya, dan 5S. Itu adalah pelaksanaan dari improvement, meskipun itu kecil-kecil, tapi dilakukan oleh setiap member dari organisasi. Dan yang di tengah, ini adalah lingkaran untuk memanajemeni improvement. Jadi ada 2, yang satu dilakukan oleh manajemen, terutama top manajemennya, disebut sebagai policy management, yang satu lagi adalah daily management. Itu dilakukan oleh setiap anggota organisasi untuk menjalani improvement agar supaya target-target, sasaran-sasaran perusahaan dan areanya, kalau di daily management bukan sasaran perusahaan, tapi sasaran area kerjanya, itu bisa senantiasa tercapai. Nah, dari 2 ini yang ingin saya dalami sedikit adalah kalau policy management ini tujuannya adalah untuk mencapai sasaran jangka panjang dan jangka menengah dengan melakukan sasaran yang challenging, yang ambisius, mengembangkan sasaran-sasaran bagi middle management up, dan menetapkan KPI yang ambisius juga, breakthrough sifatnya, dan juga dengan menjalankan PDCA. Sedangkan daily management di sisi lain tujuannya adalah mencapai operational goals, jadi sehari-hari. Ya. Kemudian dasarnya adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap area, bisa divisi, bisa departemen, dan seterusnya. Dan memiliki semacam SOP untuk segala kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kondisi yang diinginkan dan tidak itu saja tetapi juga mengimprove. Oleh karena itu tools yang dipakai tidak hanya PDCA tetapi juga SDCA.
Nah, sekarang saya ingin lanjut lagi tentang Deming Price, terutama assessment-nya. Apa sih sebenarnya yang di-assess di dalam Deming Price? Deming Price tidak mengacu kepada suatu model tertentu. Ya. Model itu misalnya di ISO 9000 itu menggunakan model yang kita kenal standar internasional ISO 9001 tahun 2000 yang terakhir. Tetapi setiap perusahaan yang ingin mendapatkan Deming diharapkan untuk memahami situasi dan kondisi perusahaannya sendiri, kemudian menetapkan sasarannya dan mengimprove serta mentransformasi perusahaannya secara company wide. Ya. Jadi yang dilihat tidak hanya hasil, tapi juga prosesnya. Apakah perusahaan itu juga bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam di masa depan. Nah, assessment-nya itu sendiri, kemudian yang dilihat adalah satu di sekitar area policy management-nya. Jadi manajemen segala sasaran itu dan strateginya harus mengacu kepada manajemen filosofinya, industri dan tuntutan bisnis, tuntutan industri maupun tuntutan bisnis itu sendiri, skalanya besar kecilnya dan sebagainya. Dan setelah menetapkan sasaran dan strateginya, juga top management, apakah top management juga menunjukkan leadership-nya dalam memformulasikan dan kemudian juga mengimplementasikan. Di poin nomor B. Jadi TQM itu diimplementasikan, dites apakah sudah diimplementasikan secara benar untuk mencapai sasaran dan strategi yang ada di nomor A tadi itu. Kemudian yang dicek juga adalah hasilnya. Apakah terjadi suatu hasil yang luar biasa yang dalam rangka memenuhi sasaran dan strategi perusahaan. Nah, gambar yang berikut, jadi kalau boleh disimpulkan di sini bahwa tidak terlihat suatu model, tetapi efektivitas dari manajemen itu sendiri dalam menjalankan TQM untuk mencapai sasaran perusahaan. Di gambar berikutnya adalah rincian sebenarnya dari gambar sebelumnya, tetap dibagi ABC, tapi saya dengan karena dan ada poin-poinnya juga di sini, berapa poin dan sebagainya. Karena keterbatasan waktu, saya tidak akan bahas secara detail di sini, dan saya ingin serahkan berikutnya kembali ke Ibu Nunung. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony atas paparannya. Jadi menjadi jelas bagi kita ya mengenai konsep TQM secara komprehensif, bagaimana keterkaitannya dengan pencapaian strategi dan sasaran organisasi baik di tingkat operation, jangka menengah maupun jangka panjang. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi utama yang akan disampaikan oleh tim PT Komatsu Indonesia yang akan dipimpin oleh Bapak Pracoyo Dewo, Presiden Direktur dari PT Komatsu Indonesia. Selamat pagi Pak Dewo. Selamat pagi Bu Nunung. Oke, apa kabar Bapak? Baik Ibu. Oke, semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, sama-sama Bu. Salam sehat untuk semua. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Dewo telah menyediakan waktunya untuk kedua kalinya berbagi pengalaman mengenai penerapan TQM ya Pak ya. Kalau 2 tahun yang lalu dilakukan secara offline di PT Komatsu Indonesia. Nah sekarang kita lakukan secara virtual dengan harapan bisa memberi kesempatan kepada lebih banyak perusahaan untuk belajar langsung penerapan TQM dari PT Komatsu Indonesia. Nah, dan tentu tidak hanya itu saja ya Pak Dewo, ini bagi Bapak Ibu yang pernah menghadiri event di PT Komatsu Indonesia 2 tahun yang lalu,
ada hal baru ya yang akan disampaikan PT Komatsu Indonesia pada kali ini, khususnya perjalanan pasca mendapatkan Deming Prize, terutama dalam melewati masa pandemi. Baik, kepada Pak Dewa dan tim, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih dan salam jumpa kembali ini untuk para hadirin, salam sehat untuk semua. Terima kasih Pak Sony Irawan, Pak Yuwono yang memberi kesempatan kepada kami untuk sharing kembali mengenai TQM dan terupdate situasi saat ini. Saya tidak sendirian, ya, saya didampingi oleh tim kunci ini dari TQM. Pertama Pak Sony Iskandar, beliau adalah Senior Manager di TQM Promotion Office. Beliau akan sharing mengenai kenapa KAI mengambil TQM, diteruskan dengan Pak Fahmi Mukhlis. Beliau adalah General Manager di Quality Assurance. Beliau akan cerita pengalaman kenapa kok Komatsu Indonesia qualified untuk ini. Dan saya akan meneruskan mengenai key success, termasuk leadership role. Dilanjut dengan Pak Sony mengenai journey untuk mendapatkan Deming Prize. Dan saya akhiri presentasi dengan bagaimana kita mengejar strategi selama pandemi. Kemudian untuk dapat gambaran, karena kita tidak bisa ada plantur, nanti rencananya akan ada virtual plantur istilahnya, yang akan dipandu oleh Pak Jimmy, beliau manajer di Information and Communication Technology, dan Pak Nadif, beliau manajer di Manufacturing Engineering. Mungkin untuk pertama Pak Sony yang akan bercerita mengenai latar belakang. Monggo Pak Sony, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Deo. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Sony Iskandar, saya mau membawakan kenapa Komatsu Indonesia memilih TQM. Ini profil kami PT Komatsu Indonesia. Main bisnis kami adalah manufaktur, construction, dan mining equipment, serta komponen. Itu ada fabrikasi, hidrolik silinder, casting, dan attachment. Juga kami bisnis kami ada di tema manufacturing, yaitu hidrolik silinder, engine, dan transmisi. Kami berdiri di tahun 1982 dan karyawan kami sekarang 1.481. Office kami ada di Cilincing Fabrication Plant. Cilincing Plant. Kemudian kita ada dua lagi, pertama di Cibitung Plant itu untuk yang big fabrikasi, kemudian di remanufacturing ada di KBN Plant. Produk kami adalah ada yang complete mesin, yaitu motor grader, ekskavator, kemudian dump truck, serta bulldozer. Sedangkan untuk komponen kita punya hydraulic cylinder, fabrication komponen, casting, attachment, dan bucket. Kemudian untuk remanufacturing kita ada engine, kemudian transmisi dan hydraulic cylinder. Kalau secara size itu ukurannya dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kami adalah Komatsu Indonesia adalah satu perusahaan di luar Jepang. Selain ada yang di Eropa, kemudian ada di Amerika, kami ada di Asia yang memproduksi komplit mesin. Kemudian kami juga perusahaannya ada salah satu di Asia yang juga memproduksi komponen part. Bisnis kami adalah bisnis alat berat. Kemudian sektornya adalah ada 4 besar sektor di tempat kami, yaitu construction, agro, forestry, dan mining. Seperti Bapak-Bapak, mungkin sebagian Bapak-Bapak sudah ketahui bahwa market trend dari bisnis alat berat itu sangat fluktuatif. Kemudian dinamik perubahannya sangat dinamik. Jadi perubahan peningkatannya sangat cepat, kemudian penurunannya juga sangat tajam. Nah, ini yang membuat kesulitan kami dalam menjalankan bisnis kami. Kemudian sisi lain ternyata Pak Deming, kita menemukan Pak Deming yang memberikan solusi bahwa bagaimana kita menjadi sustainable business yang terus growth. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengimprove quality sehingga kita bisa mengurangi reward, kemudian cost juga kita akan turun, productivity juga akan kita improve sehingga market kita bisa capture. Dengan cara apa? Dengan TQM implementasi. Nah, dengan ini
kita akhirnya Komassu Indonesia menerapkan TQM. Dari TQM ini kita dapat pelajaran sehingga kami bisa dapat mengadaptasi perubahan dengan cepat dan fleksibel. Kemudian juga kita bisa meningkatkan value secara signifikan. Ini insya Allah kami akan menjadi perusahaan yang sustainable growth ke depannya. Demikian kenapa kami memilih TQM untuk kemudian kenapa kita dianggap qualified oleh JUSE dalam hal ini untuk mendapatkan Deming Prize. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Bapak Fahmi Mukhlis, Deputy GM dari Quality Assurance. Pak Fahmi, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Sony. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta. Selanjutnya saya akan coba sharing mengenai aktivitas yang kami lakukan untuk mendapatkan Deming Prize. Oke, tadi di awal Pak Sony Irawan sudah menjelaskan 3 kriteria berikut yang disarankan oleh JUSE untuk memperoleh Deming Prize. Perlu saya garis bawahi untuk kriteria pertama, yaitu objektif dan strategi yang diambil haruslah yang berorientasi pada customer dengan proaktif. Dan kemudian tidak kalah pentingnya adalah peran top manajemen yang menunjukkan leadership dalam formulasi bisnis objektif tersebut. Oke, next. Oke, berikutnya paparan saya akan menjelaskan mengenai 3 kriteria tersebut. Next. Yang pertama mengenai objektif. Tadi Pak Sony sudah menjelaskan bahwa bisnis kita adalah fluktuatif dan sangat dinamis. Sehingga ini menuntut kami untuk bisa mengadaptasi perubahan market secara cepat dan fleksibel, juga untuk meningkatkan customer value signifikan. Dari sini sehingga kami menetapkan objektif yang harus kita capai adalah secara cepat dan fleksibel untuk memprovide solusi terbaik bagi customer untuk mengachieve dominan market share in Indonesia. Next. Oke, objektif tersebut tentunya tidak lepas dengan visi misi yang sudah kami pegang, dengan objektif seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Setelah objektif ditetapkan, berikutnya adalah menetapkan strategi. Untuk menetapkan strategi, kami melakukan analisa ulang atas karakteristik customer dan bisnis struktur mereka dengan kunjungan langsung ke berbagai area di Indonesia meliputi 4 sektor, yaitu forestry, agro, mining, dan construction. Untuk melihat langsung aplikasi di lapangan, dan juga untuk menerima feedback dari para customer. Perlu menjadi catatan di sini bahwa aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh engineer dan staf kami, tapi top management. Direksi kami pun turut serta terjun langsung ke lapangan untuk memimpin aktiviti ini. Next. Oke, ini adalah salah satu contoh strategi yang kami ambil untuk bidang construction. Kami melakukan analisa dengan menggunakan SWOT analysis. Dari situ kita tetapkan strateginya, itu adalah bagaimana merealize market development quickly dan juga mendevelop produk yang cocok dengan market. Next. Nah, untuk keempat sektor kami lakukan hal yang sama, sehingga dari sini kita menetapkan ada 5 strategi yang kami ambil, yaitu bisa dilihat di sini 1-5. Next. Oke, tadi itu adalah menetapkan bisnis objektif strategi. Berikutnya adalah bagaimana kita mengimplementasi TQM untuk merealisasi atas objektif dan strategi yang sudah kita tetapkan tadi. Di awal Pak Sony Irawan sudah menjelaskan untuk kriteria nomor 2 ini ada 7 subkriteria. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Next. Oke, yang pertama adalah deployment atas objektif strategi tersebut. Jadi dari visi, misi, objektif strategi terus kita jabarkan ke bawah sampai individual objective setting untuk menjamin tercapainya objektif tersebut dengan tentunya tidak melupakan adanya eksternal dan internal faktor. Next. Oke, yang nomor 2 adalah creation of new value based on customer. Di sini lebih ke arah bagaimana kita mendevelop suatu produk. Di sini kita menggunakan sistem satelit yang kita gunakan yaitu Comtrax, juga kita menggunakan customer survey dan mengutilisasi tools QFD untuk menjamin mendevelop suatu produk yang sesuai dengan customer. Di sini kita mencoba untuk menurunkan life cycle cost customer dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan productivity dari customer kita. Next. Yang nomor 3 adalah management and improvement of quality, baik itu produk maupun proses. Di sini lebih ke arah bagaimana kita bisa melaksanakan policy management dan daily management. Ini segi tambahan, porsi PMDM itu porsi seperti ini Bapak Ibu, bahwa PM itu lebih diarahkan untuk manajemen ke atas, sementara daily management lebih dipegang, dihandle oleh para shop floor dan staff kami. Untuk daily management, ini adalah untuk mendetek problem secepat mungkin melalui gemba visualisasi.
Jadi di kami ada board seperti ini, tiap grup kerja memiliki board SLQDC seperti ini, dan ada small group activity, di mana tiap pagi, tiap grup akan melakukan internal daily meeting untuk mengupdate achievement SLQDC. Hal-hal yang tidak bisa diputuskan di sini akan diangkat ke atasnya melalui cross-function activity melalui Horenzo. Next. Itu tadi DM. Berikutnya adalah contoh policy management yang kami ambil. Waktu itu adalah melakukan manufacturing flexibility. Tadi disebutkan bahwa kami memiliki berbagai macam bisnis, dan ketika produksi turun, maka yang terjadi adalah unbalanced manpower. Di satu plant akan terjadi kelebihan, di satu plant lain akan terjadi kekurangan. Sehingga kami harus melakukan rotasi. Dan dengan sistem Takumi ini, maka rotasi bisa berjalan secara smooth. Dan hal sebaliknya ketika produksi naik, bagaimana kami bisa mempercepat rekrutmen new member. Jadi dengan melakukan sistem ini, kita bisa merekrut yang awalnya membutuhkan waktu 6 bulan, dengan ini kita bisa mencapai hanya dengan 2 bulan, kita bisa merekrut karyawan baru. Next. Oke, yang nomor 4 adalah establishment of management system. Ini adalah operation process. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ISO 9001 tentunya sudah familiar dengan ini, tapi itu tidak cukup. Dengan TQM ini kami dituntut untuk meredefine kembali, mulai dari awal proses yaitu development sampai ke akhir proses yaitu after sales, yang juga melibatkan seluruh divisi mulai dari desain, quality, production, engineering, dan sebagainya. Nah, ini adalah poin ini adalah hal satu yang diwajibkan dimiliki oleh kita apabila kita mengimplementasi TQM. Next. Nomor 5 adalah collection analysis information. Tentunya untuk mendukung operasional kami juga mengembangkan beberapa sistem ICT, mulai dari supplier, produksi, sampai ke customer. Tapi yang paling penting di sini adalah bukan mengembangkan ICT yang canggih, tapi adalah bagaimana kita bisa mengkolek informasi tersebut, menganalisa informasi tersebut, dan kita mengutilize untuk pengembangan perusahaan selanjutnya. Next. Nomor 6 adalah development human resource yang menjadi soko guru atau menjadi dasar dari pelaksanaan TQM ini. Jadi tadi kita sudah menetapkan business objektif. Nah, kita harus menjamin bahwa human resource kita memiliki capability untuk mencapai objektif tersebut. Nah, di sini kita memiliki suatu systematic training untuk menjamin tercapainya business objektif tersebut. Next. Kita juga mengembangkan training program matrix untuk menjamin bahwa setiap karyawan, setiap posisi, setiap level dapat menerima training yang sesuai. Next. Sistem sistem human resource development ini tidak hanya bagi kami saja, tapi kita juga extend ke supplier dan juga ke beberapa SMK untuk mempercepat proses rekrutmen. Kita juga berkontribusi untuk membentuk SKKNI untuk manufacturing alat berat. Next. Dan tentunya tadi di awal sudah disinggung oleh Pak Sony Irawan bahwa QC way of thinking ini adalah menjadi basic bagi pelaksanaan TQM, sehingga kami perlu mendevelop QC, budaya QC melalui education and training, mulai dari basic sampai advance. Kita berkolaborasi dengan beberapa universitas untuk menelurkan beberapa statistical expert di tempat kami. Next. Dan tentunya tidak hanya training education saja, kami juga menyiapkan, memberikan kesempatan pada karyawan kami untuk melakukan mempraktekkan QC dalam kehidupan, dalam pekerjaan sehari-hari. Baik itu dalam QC Day, kemudian juga ada konvensi tiap level, baik dari level division sampai company-wide dan eksternal. Program QC ini tidak hanya berlaku bagi internal, tapi juga kita menginvolve supplier untuk ikut serta dalam QC activity ini. Next. Yang terakhir adalah CSR. Perlu digarisbawahi bahwa CSR di sini adalah tidak melulu berbicara mengenai social contribution. Tidak hanya berupa humanity aid saja, tapi juga CSR activity yang memiliki relasi dengan bisnis. Contohnya adalah kita meng-create best value together with customer, bagaimana kita bisa menggunakan produk-produk untuk memudahkan customer. Juga untuk meningkatkan employee quality of life dan juga collaboration with business partner. Next. Dan kriteria nomor 3 tentulah adalah efek. Nah, bisa kita lihat di sini dari tahun 2015 sampai 2018, sales dan market share kami bisa meningkat. Next. Efek lainnya adalah penurunan accident, penurunan klaim atau komplain dari customer, peningkatan lokalisasi, dan juga peningkatan employee satisfaction index. Next. Tidak hanya angka-angka saja, beberapa efek yang kami rasakan dengan implementasi TQM, contohnya adalah kita bisa meningkatkan motivasi dan teamwork di para employee kami. Next. Dan harapannya dengan TQM ini kita bisa menjadi perusahaan yang bisa bertumbuh berkelanjutan. Oke, terakhir saya ulangi kembali bahwa kunci sukses implementasi TQM tersebut tidak lepas dari leadership
yang menjadi motor penggerak organisasi keseluruhan dalam menjalankan aktivitas TQM. Bagaimana peran leadership tersebut? Mari kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Prajoyo Dewo. Silakan Pak Dewo. Ya, makasih Pak Fahmi. Oke, ini porsi yang ingin saya sampaikan. Ya, next Pak. Tadi Pak Sony sudah menjelaskan beberapa item ya, mulai dari leadership, bahwa TQM itu adalah total participation, termasuk penguatan organisasi quality oriented, termasuk customer focus, dan tentu saja tidak hanya itu, tapi adalah employee happiness ujung-ujungnya, proses fokus, kemudian mengenai Sanggen filosofi, yaitu Gemba, Genbutsu, Genjitsu. Ya. Jadi memahami real situation, memahami real condition itu sangat penting. Defining the root cause, tidak hanya reactive action, tapi memahami akar masalah, dan yang paling penting respecting for people dan menjadikan improvement sebagai continuous culture. Nah, untuk itu semua sangat penting untuk mengorganize semua perubahan untuk perbaikan. Dan ini sangat penting untuk bahwa kita membuat satu dedicated department dan juga harus dikoordinat oleh full-time member yang dipimpin oleh top management atau anggota dari top management. Next, Pak. Kita sering mengalami hal-hal seperti ini, ya. Challenge-nya nih. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat ilustrasi di gambar tersebut, tapi intinya ada keluhan mengenai kurang peduli, tidak aware, tidak komunikatif, teamwork-nya kurang, ya, barrier among departments, dan paling parah ini lebih ke arah lack of commitment dan lack of consistency. Nah, di samping itu ada keluhan lain yang tidak terlihat ya terkadang. Adanya short term oriented, mostly enjoying the status quo, ya, bahwa sebetulnya kondisi sekarang itu bukan yang terbaik, ya. Dan akibatnya apa? Instead of proactive action, usually kita menjadi reaktif. Dan yang paling parah itu adalah mengakibatkan we are too busy or improve. Ya, nah kalau udah sampai seperti ini, mungkin itu adalah problem kronis. Dan untuk itu kita harus berubah. Dan berubahnya untuk menuju ke organisasi yang lebih baik maupun excellent organization, tentu saja itu adalah peran dari pemimpin menjadi sangat vital. Next, Pak. Deming sendiri menyatakan ya, pertama kalau seorang leader itu pasif menunggu datangnya masalah, maka akan sangat sedikit masalah yang bisa menjadi opportunity improvement. Sehingga ini sama dengan Sanggen filosofi yang tadi saya sampaikan mengenai Gemba, Genbutsu, Genjitsu tadi ya, tahu situasi sebenarnya, apa masalahnya, dan apa problem sebenarnya. Dan ini sangat baik sekali, harus dilakukan secara teamwork dengan tujuan semua orang mendapatkan manfaat, semua orang senang, dan paling esensial lagi bahwa aim of leadership selain improvement dari performance, tapi adalah developing people, sehingga orang menjadi nyaman dan termotivasi untuk bekerja. Next, Pak. Nah, sedikit kalau bicara leadership, izinkan saya berbagi sedikit mengenai nature of leader. Ini saya kutip dari Sun Tzu. Semua saya yakin ingat dengan Sun Tzu, beliau adalah ahli strategi, ya. Dan ajaran tulisan dari Sun Tzu ini banyak dipakai sekarang di modern management, ya, the art of war in management. Ya. Nah, ini ada 5 aspek, dari mulai kecerdasan, dari mulai layak dipercaya atau kalau kita sebut amanah, ya. Courage, ya, keberanian, kalau gampangannya tuh mungkin nyali, ya. Ya, lebih gampang dipahami dengan nyali. Disiplin, saya terjemahkan di sini dengan konsistensi, dan tidak dilupakan adalah humanis, hubungan antar manusia. Ya. Nah,
Seorang pemimpin idealnya adalah balancing dari kelima faktor. Karena kalau hanya satu faktor, maka akan tidak balance. Ya. Next. Nah, di mana contoh yang balance? Ini pemimpin yang dunia, yang kita semua akui, ya, bahwa mereka memimpin dengan contoh, dengan mencontohkan dengan sikap perbuatan. Nah, di lain ini disummary juga nih oleh ahli tokoh pendidikan kita, ya, Ki Hajar Dewantoro, bagaimana menjadi effective leaders dengan menjadi teladan kalau berada di depan, kemudian bersama membangun, bersama-sama bergerak ya untuk perbaikan, dan tidak lupa untuk mendorong, memotivasi. Ya. Ini kurang lebih menjadi effective leaders. Kami yakin dengan ini, dan kami juga sharing, encourage semua managers di Komatsu Indonesia, please utilize ini, how to be effective leaders. Next. Nah, dalam TQM tentu saja ini jadi krusial, karena pertama harus membangun komunikasi, dan juga bahwa sempatkan diri ya, menjadi melakukan pekerjaan penting, yaitu mengajar mereka dan mendevelop people. Ya. Kemudian tadi checking the gemba, checking the real situation with your own eyes. Dan jangan juga meninggalkan problem unsolved. Ini krusial, Bapak dan Ibu, karena biasanya kalau kita ada problem, sering kali terjadi bahwa akhirnya ini tertunda. Procrastinating, kemudian nanti saja deh gitu ya. Dan ini akan melemahkan trust dari subordinate kita ya. Akhirnya trust dari organisasi. Sebagai pimpinan harus taking initiative and then showing the examples. Dan akhirnya kita juga harus sadar bahwa manusiawi untuk berbuat salah. Ya, making mistake. Tapi yang paling penting adalah belajar dari mistake tersebut dan berupaya untuk tidak terjadi lagi. Dan lebih jauh lagi, dengan pengalaman tersebut bisa mengantisipasi masalah. Kami insist kepada teman-teman selalu mengingatkan, tugas dari manajer salah satunya adalah anticipating problems. Ya. Dan jangan lupa pentingnya untuk mengkondak 5K sebagai basic mentality by ourselves, kemudian baru contoh. Jadi prinsipnya kita harus menjadi leader of our own. Setelah itu baru bisa melead our team. Ya, dengan cara memberikan contoh practicing in daily life secara konsisten. Ini berlaku semua, terutama dari top eksekutif sampai all level in organization. Saya rasa ini ya mengenai leadership, mungkin bisa dilanjut dengan journey Pak Sony, silakan. Baik, Pak Dewo, terima kasih. Nah, setelah tadi kita dengarkan bagaimana Komatsu Indonesia mendapatkan Deming dari pemaparan Pak Fahmi, kemudian Pak Dewo menjelaskan bagaimana peran leader saat menjalankan TQM dan meraih Deming. Saya akan ceritakan bagaimana sih secara perjalanan TQM di Komatsu Indonesia. Sebelum kita TQM Komatsu Indonesia, apa itu TQM? Tadi Pak Sony Irawan sudah jelaskan. Kemudian Deming Press, apa itu Deming Press sudah jelaskan. Yang akan saya tambahkan adalah sebenarnya siapa saja sih yang bisa mendapatkan Deming Press. Nah, ini tidak terbatas. Jadi tidak terbatas artinya bisa itu perusahaan publik, bisa juga private, bisa juga perusahaan besar, perusahaan kecil, kemudian domestik, bisa juga overseas. Atau hanya satu organisasi, ataupun seluruh organisasi. Itu bisa mendapatkan training dengan catatan bahwa dia bisa mengamalkan, menjalankan, mengimplementasikan TQM secara sesuai dengan filosofi. Baik, kemudian bagaimana urutan kita kemudian pengen mendapatkan Deming Prize. Jadi pertama kali kita awalnya kita konsultasi dulu dengan QC ya, dalam hal ini QC. Nanti kita akan dapat guidance untuk bagaimana kita untuk memperoleh Deming. Ya. Nah, setelah itu kita mendaftarkan form untuk diagnosis terlebih dahulu sebelum kita diuji ya, artinya di eksaminasi. Nah,
pendaftaran itu minimal 3 bulan sebelum diagnosis dijalankan. Kapan diagnosis dijalankan itu waktunya sudah ditentukan. Jadi hanya di bulan September. Jadi diagnosis di bulan September di tahun berjalan itu akan dijalankan diagnosis. 3 bulan sebelum itu kita minimal sudah harus maksimal sudah menyerahkan form yang diminta. Setelah diagnosis kemudian kita lulus atau dinyatakan layak untuk diuji, Februari kita sudah harus mulai submit aplikasi untuk kita dilakukan on-site eksaminasi. Nah, di bulan-bulan lainnya ini sudah ditentukan di Bapak-Bapak apa saja dokumen yang harus diserahkan, kemudian bagaimana teknis-teknis lainnya seperti meeting dan lain-lainnya, itu di sini sudah dijelaskan. Nah, dan pada akhirnya dilakukan on-site eksaminasi. On-site eksaminasi juga waktunya sudah ditentukan, jadi Juli sampai September. Jadi kurang lebih dari diagnosis itu 1 tahun. Setelah diagnosis, kemudian kita di on-site eksaminasi. Nah, kalau itu dinyatakan lulus, barulah akan ada award ceremony yang kemudian akan dilakukan di bulan November. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kalau memang kita masih mau tantangan, artinya kita masih mau terus. 3 tahun setelah kita dapat Deming, kita bisa minta diuji untuk dapat grand prize ya, Deming, grand prize Deming. Itu Bapak Ibu bagaimana urutan kita mendapatkan Deming Prize. Nah, kemudian bagaimana Komatsu Indonesia perjalanannya untuk mendapatkan Deming Prize. Jadi kita mulai 2014 sampai dengan middle 2017 itu masa-masa kita hanya untuk belajar ya. Jadi untuk understanding kemudian mencoba implementasikan apa itu TKM. Kita banyak training, kita banyak konsultasi dengan UC dalam hari ini, juga PGM sebagai konsultan di Indonesia untuk memahami dan mengimplementasikan TGM. Nah, setelah itu kita rasa sudah mampu, kemudian kita submit aplikasi untuk diagnosisnya. Dan di September 2017 kami dilakukan diagnosis. Setelah dinyatakan layak, kemudian kita lanjut untuk eksaminasi di September 2018 yang sebelumnya kita submit aplikasi sesuai yang dipersyaratkan. Kemudian kita di November 2018 kita meraih Deming Award. Nah, apa saja sebenarnya yang kita lakukan dari 2014 sampai 2018? QCC, oh iya benar QCC, tapi itu part of. Jadi sangat tidak hanya QCC, banyak fokus yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan untuk meraih Deming. Salah satunya yang saya tandain biru bahwa misalnya 2014 itu kita mengaplikasikan daily management sama policy management. Kemudian 2015 kita mulai meng-create atau mereview current system. Jadi sistem ada kita review, kita buat kalau tidak ada. Kemudian reinforce QCC. Nah di 2016 kita mulai memformulasikan tadi bisnis objektif, strategi yang tadi Pak Fahmi ceritakan di atas. Kemudian increase bagaimana QC level kita naikkan sehingga kita banyak mendevelop statistical expert ya, serta problem solving capability. Cross function juga mulai di 2016 kita perkuat. Di 2017 setelah kita merasa kemudian cukup layak, cukup mengerti tentang TKM, kemudian kita menyebarkan pengetahuan kita tidak ke seluruh grup di company di Indonesia. Tidak hanya itu, kita juga ke supplier juga kita sharing pengetahuan. Dan 2017 tadi kita diagnosis dan puncaknya di 2018 kita eksaminasi dengan UC dan alhamdulillah kita meraih Deming Prize. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya dari awal kemudian sampai tadi terakhir adalah proses bagaimana kita mendapatkan Deming-nya sampai 2018. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana setelah kita mendapatkan Deming, apa strategi apa yang kita lakukan, terutama di masa pandemi di 2020. Nah, apa saja yang dilakukan, strategi apa yang kemudian just Presiden Direktur PT Komersial
bisa Bapak Prajoyo akan memaparkan. Pak Dewo, waktu silakan. Ya, terima kasih Pak Sony. Baik, para pemirsa, setelah menerima Deming, bagi kami Deming itu semacam sertifikat bahwa satu organisasi itu memahami step-step ya dalam pengembangan strategi untuk sustainability. Ya. Nah, ini beberapa pemikiran ya. Jadi ternyata bahwa yang namanya strategi itu pun itu harus fleksibel. Terutama untuk perusahaan seperti Komatsu Indonesia yang mana fluktuasi itu adalah menjadi karakteristik dari bisnis. Jadi kalau di kurva ini kelihatan bahwa di tahun 2018 itu termasuk peak kedua sepanjang sejarah alat berat di Indonesia ya. Pada saat itu juga kami beruntung mendapatkan Deming ya. Setelah hampir lebih dari 4 tahun kita mengeksersis apa yang dimaksud dengan TQM. Dan kita dengan turunnya situasi 2019 itu memang COVID belum masuk Indonesia, tapi dunia sudah turun dan di akhir 2019, pertengahan malah, Cina sudah terkena COVID dan mempengaruhi global ekonomi juga, dan di Indonesia outbreak di awal 2020. Jadi dynamic change termasuk hal-hal yang tidak terduga. Next, Pak. Nah, disinilah kita harus siap dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Next. Mulai dari outbreak sampai akhirnya pemerintah menerapkan berbagai pembatasan. Berikut, Pak. Untuk itu, bagaimana sebagai satu organisasi harus secara lincah merespon semua yang tidak kita harapkan. KI kita membentuk task force ya untuk memastikan bahwa semua karyawan bisa bekerja dengan sehat dan kita melangsungkan business continuity dengan baik, termasuk pemanfaatan semua ICT kita percepat untuk membatasi kontak person to person. Next. Dan tidak itu saja, tidak mudah karena kita harus akhirnya mengadaptasi new normal style untuk secara tetap aman dan sehat. Sehingga tidak hanya merubah schedule kerja, tapi juga campaign, educating, tidak hanya employee, tapi juga community, bahkan keluarga. Ya, karena menjaga hanya karyawan sehat juga masalah kalau keluarga ada yang sakit, sehingga campaign secara daring itu continuously kita lakukan, termasuk cara kerja di perusahaan. Next, please. Dan paling penting dalam menghadapi ketidakpastian, semua orang tentu saja akan cemas, semua orang akan khawatir. Ya, dan khawatir artinya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sehingga disinilah tadi peran pimpinan ya, untuk tetap keep good communication dengan employee. Dan ini terutama di tough situation. Sehingga kami, top management, termasuk saya sendiri, kami berkeliling untuk face to face dengan employee dengan protokol sehat. Ya, kami menyebut forum ini kita sebut dengan sambung rasa. Kami sharing mengenai recent situation, apa yang kita harus lakukan bersama untuk menghadapi ini, baik adjustment strategi dan policy, dan yang paling penting itu adalah mendengarkan apa yang menjadi kesulitan semua karyawan. Ini sangat penting. Next. Ya, Pak. Berikutnya adalah, nah ini adalah apa yang terjadi dan bagaimana kami membuat strategi. Kalau kita perhatikan di area yang kotak ya, itu adalah pada saat di first quarter, volume produksi demikian rendah, di situ kami mendeklar we are entering survival mode. Kita masuk ke mode survival. Ya, banyak yang kita adjust strateginya adalah kita expand semua capability masuk ke other product.
bukan traditional product, karena demand-nya memang sudah drastically turun. Dan kemudian kita juga menambah resources untuk mempercepat development. Ya, karena kita berharap bahwa dua item ini akan bisa mengisi volume, termasuk proactively improve the product, dan yang tidak kalah penting melakukan drastic cost reduction, tidak hanya cost product, efisiensi di factory, tapi yang paling tough, paling berat, itu adalah declaring capacity cost reduction. Ini sangat menyakitkan, ya. Program kencangkan ikat pinggang untuk survive. Ini butuh komitmen kebersamaan dengan seluruh karyawan. Dan masuk ke semester kuartal kedua, kita juga tetap harus meneruskan juga komunikasi dengan stakeholders, ya, termasuk dengan tadi disebutkan kita punya SMK, ya, 45 SMK di seluruh Jawa dan Lombok. Di sini kenapa kita pandang perlu, karena kami juga berpikiran apa yang mereka lakukan pada saat SMK itu tidak bisa belajar offline. Sementara kapasitas mereka harus terbentuk, dan kalau bisnis kembali, kami akan membutuhkan tenaga baru. Nah, sehingga itu dilakukan secara online. Termasuk pada akhirnya di kuartal ketiga akhir, situasi membaik, tapi tidak kira-kira. Kenaikannya adalah 4 kali lipat dari average sepanjang kuartal 1 sampai 3. Nah, bagaimana menyikapi ini? Ya, sehingga kita harus kreatif membuat plan untuk menghadapi ini. Tapi untuk situasi kuartal 4, ini sepanjang kuartal 2 dan 3, itu sudah kami perkirakan. Kami melihat berbagai indikator bahwa ada kemungkinan pada akhirnya market akan haus, dan kemudian komoditi pulih karena ada sentimen positif, dan di sini kita harus prepare. Nah, ini salah satu penjabaran, ya, strategic adjustment. Bagaimana making opportunity untuk aftermarket, karena biarpun kebutuhan unit baru turun, aftermarket drop-nya tidak seberapa, termasuk membuat berbagai komponen yang sangat memudahkan untuk customer. Di samping itu kami juga expand keluar bisnis utama alat berat, tapi yang masih terkait adalah membangun komponen fabrikasi besar untuk kebutuhan contohnya pembangkit listrik. Ya, itu komponennya juga besar-besar dan itu membutuhkan kompetensi fabrikasi. Ternyata dari hasil ini tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tapi justru kami berhasil ekspor ke beberapa negara, bahkan sampai ke Rusia. Ya. Dan di samping itu, pabrik semen juga akan butuh banyak consumable, karena dia banyak unsur wear parts. Ya. Di sini kami punya teknologi pengecoran, dan kami membuat juga wear parts untuk mensubstitute import parts. Lebih jauh dari itu, dengan berbagai kompetensi yang kami miliki, kami melihat ada opportunity untuk expand ke arah industrial machinery business, yang mana diharapkan nanti setelah makin maraknya electric vehicle, pasti akan butuh banyak stamping parts, dan ini akan butuh industrial machine, dan kami mempersiapkan untuk itu. Nah, mengenai speed development, kami memperkuat development dan working gear, grup yang para engineer dan desainer mengalokasikan resource sehingga bisa membuat berbagai spesifik peralatan, ya, yang akan dibutuhkan customer, seperti contohnya mekanisasi pertanian dan kehutanan. Ini penting karena biarpun tambang dan konstruksi melambat, tapi sektor kehutanan untuk pulp ternyata tidak terpengaruh, karena pulp ini nanti akan dipakai untuk berbagai hal pada waktu pandemik, termasuk misalnya masker, misalnya tisu. Ya. Ternyata ini hidup, dan ini kami berhasil kembangkan peralatan ini, termasuk kami proudly presented that tahun lalu kita melaunch, ya, tahun ini, awal tahun ini melaunch produk baru unggulan di 10 ton yang dengan produktivitas lebih baik, fuel consumption lebih baik. Ini dilengkapi dengan teknologi terbaru dari satellite communication dan juga maintainability yang lebih baik. Untuk quality support,
kita memanfaatkan juga contracts tadi sehingga tetap bisa communicating dengan customer meskipun kita tidak bisa frequently get in touch dengan customer karena restriction mobility, tapi kita bisa tetap memberikan saran dengan melihat dari contracts pemasuk tracking system dengan satellite teknologi, termasuk juga komunikasi dengan supplier. Ya, quality confirmation dilakukan secara virtual dan dengan pabrik di Jepang ya sebagai mother plant istilahnya ya, key teknologi kita komunikasikan sehingga antara expert dan engineer di Jepang dengan expert dan engineer di pabrik-pabrik kami di Indonesia bisa tetap terkomunikasi. Next. Nah, pada waktu drastis turun dari kuartal 1 ke kedua, pada waktu itu terpaksa kami tidak bisa meneruskan kontrak yang kontrak employee, kurang lebih 30% dari karyawan di pabrik adalah kontrak employee, dan itu akhirnya digantikan dengan remaining permanent employee. Nah, permanent employees yang ke arah pabrik, direct employee itu tidak cukup, tapi kita punya excess indirect employee. Dan mereka dengan senang hati, mereka menjadi multi skill, jadi dilatih menjadi multi skill employee dan mereka bekerja sebagai direct employee, sehingga kita bisa optimal memanfaatkan kuartal kedua dan 3 dengan permanent employee, dan pada akhirnya tidak ada layoff dari permanent employee. Ini hal yang patut kami syukuri. Anda bisa lihat Bapak dan Ibu itu senior yang sudah ya, karyawan inspektor, mereka belajar las maupun belajar bikin cetakan dan akan dipekerjakan di luar direct worker. Next, termasuk pembelajaran jarak jauh yang seperti saya sebutkan, ya, ini dilakukan continuously oleh Takumi Instructor. Takumi itu mungkin gampangannya adalah empu, ya, empu. Kami punya jabatan predikat untuk para instruktur senior yang namanya empu, dan juga dilakukan oleh para silver expert baik dengan supplier maupun untuk SMK ya. Ini sebagai contoh senior manajemen kami ya, Pak Cahyo ini dulu adalah leader dari TQM Promotion Office. Beliau sudah pensiun tapi sekarang ini tetap jadi silver expert dan berbagi untuk mengajar ke SMK. Konsepnya adalah mengajar guru mengenai komatsu class, apa yang harus di basic mentality termasuk attitude ya. Dan kemudian nanti guru akan mengajar dengan Zoom atau Google Meeting ya, dengan online kepada para murid didampingi oleh para instruktur dan silver expert. Nah, dengan ini next Pak. Dengan ini pada waktu kami menghadapi di kuartal keempat, kami terapkan prosedur baru, kita bikin quarantine center untuk Komatsu Group di Indonesia dengan karena sudah ada sebagian kurikulum yang kita ahead pada waktu dengan pembelajaran jarak jauh, kemudian kita create kurikulum baru yang lebih sehat tapi juga lebih sehat sama lebih aman ya. Dengan ini alhamdulillah kita bisa memendekkan ya waktu pelatihan dari 2 bulan menjadi 1 bulan, dan sekarang sedang berjalan proses menuju 2 minggu dengan tetap berupaya untuk sehat dan aman. Yang ini akan tentu saja mengimprove flexibility. Nah, as summary dari ini semua, sekali lagi bahwa kelincahan, kecepatan itu adalah kunci dalam menghadapi berbagai fluktuasi, terutama bisnis kami yang sangat berfluktuasi ya. Maintain good communication, especially in very tough situation. Ya, ini yang kunci. Kemudian bagaimana harus tetap menjaga supaya open mind, maintain positive atmosphere sehingga bisa mendrive innovation dan creativity. Dari innovation creativity akan tercipta new opportunities. Ya, dan reality tadi saya sudah sampaikan banyak opportunity yang bisa di-create. Jadi kami percaya bahwa in the middle of difficulty lies opportunity. Dan summary bahwa by practicing TQM, organisasi kami bisa survive. Alhamdulillah kami bisa terhindar dari kerugian dan tetap bisa profit dan insya Allah bisa sustain.
Sebagai ilustrasi gambar di bawah, itu gambar di sebelah kiri yang berbunyi TQM, itu adalah pada waktu kami menerima Deming Prize, kami berkumpul semua karyawan, mengambil foto ini, kurang lebih 1.500 karyawan waktu itu, tanpa ada jaga jarak. Tapi 1 April kemarin dengan protokol baru, kami mengintroduce slogan Komatsu, yaitu Creating Value Together, tapi kami harus memperhatikan protokol jaga jarak, dan insya Allah kami tetap optimis bahwa dengan kebersamaan kita bisa tetap tumbuh berkelanjutan, sustainably growth. Saya rasa itu dari saya, dan mungkin insya Allah ini selanjutnya bisa dilanjut dengan Pak Sony lagi. Monggo Pak. Baik, Pak Dewo, terima kasih. Nah, kemudian kita bagaimana kita menjadi perusahaan yang sustainability growth. Tadi sudah banyak dijelaskan Pak Dewo. Company strategi, Pak Fahmi tadi sudah jelaskan, policy management, daily management, department cross function, kemudian new product development, quality assurance, dan safety assurance, dan lain-lain. Itu semua adalah TQM activity. Jadi salah satu activity dari TQM. Jika TQM activity itu diputar PDCA, artinya diimprove Pak, insya Allah kita akan bisa mendapatkan Deming Prize. Namun tidak hanya sekedar itu sesungguhnya kalau kita memutar TQM. Yang terjadi adalah insya Allah kita akan sustainability, perusahaan yang jadi sustain tumbuh. Nah dalam hal ini Deming, TQM Deming bukan akhir dari perjalanan TQM, kami mengimplementasikan TQM, tapi adalah awal untuk terus menjalankan TQM dengan care, komitmen, dan konsisten. Pada akhirnya kami terus berusaha berikhtiar Komatsu Indonesia untuk mengimplementasikan TQM dengan care, komitmen, dan terus memutar PDCA-nya, sehingga kami berharap dan yakin bahwa kita akan jadi perusahaan yang sustain. Demikian Bapak Ibu rangkaian materi yang kita sampaikan. Setelah ini kita akan melihat tayangan video Pak, virtual dari yang akan ditayangkan oleh Bapak Jimmy dan Bapak Nadib. Untuk Bapak Jimmy dan Bapak Nadib, dipersilakan. The earth that we step on is not bigger than our dreams for the future. From dreams and hopes, an idea was born to build better Indonesia. Like our dream with Komatsu Indonesia. Established in December 13, 1982, Komatsu Indonesia is the leading manufacturer of heavy equipment in Indonesia. Our vision to become indispensable construction equipment and machinery company which is valuable for the nation and its stakeholders. Our mission, create best value together with customers, contribute to the nation development, create highly motivated and capable employees. Today, Komatsu Indonesia remains a reliable partner in Indonesia for all development in construction, forestry, agro, and mining business. Taking advantage of strategic location of the country, we have evolved to become a pioneer and prominent player in the heavy equipment industry in Indonesia and worldwide markets.
Komatsu Indonesia is able to create qualified and multi-skilled employees. Thus, we need to assure that employees are qualified for handling respective manufacturing facilities and enhancing management skills with excellent training that cope by establishing Takumi Training Center and Komatsu Indonesia Management Development Institute. As a reliable partner, Komatsu Indonesia continuously provides solutions in product development by developing machines and attachments to fulfill specific customer needs. We apply innovative technology in design process and make reliable products by conducting stress and performance tests in test building and also customer sites. The Material Technology Center or MTC is equipped with high technology equipments and skillful engineers competent to analyze and perform material research. The MTC also cooperates the joint researches with some leading universities in Indonesia. Komatsu Indonesia Maximus Comtrack System, which is capable of checking the location and performance of the machines. Now we enter manufacturing area. Komatsu Indonesia manufactures casting until complete machines. Production process starts by making casting in foundry plant. In the first step, we conduct rapid prototyping pattern design. The next processes are melting, molding, pouring, finishing, and heat treatment by enhancing two plants, foundry plant 1 and 2. Fabrication plant produce frames and attachments for complete machines. The plant also employs robotic automatic welding machines besides using human skills. As well, fulfilling the in-house demands, the components also export to worldwide countries. The hydraulic plant produce hydraulic cylinders for small, medium, and big heavy equipment machines. Hydraulic plant also uses up-to-date facilities to support the world. In assembly plant, various models are produced in big and medium machine lines. Beside the line methods, assembly plant is also utilizing base area. All various models need high manufacturing capability that has been shown by our multi-skill employees. In kawasan Berikat Nusantara area, Komatsu Indonesia operates the remanufacturing components for overseas market. Reman KBN plant has reliable and experienced experts that fully supported by testing, measuring, and machining equipment facilities. Through the best remanufacturing process methods and standardized quality management system, Reman KBN plant produce high quality and reliable remanufacturing products. Komatsu Indonesia also built the cylinder Reman plant at Cibitung plant in MM 2100 Industrial Estate Cibitung. At this plant, Komatsu Indonesia remanufactures hydraulic cylinder components which are obtained from customers. In line with the growing need for bigger component, Komatsu Indonesia in 2009 began to build the big component fabrication plant in MM 2100 Industrial Estate Cibitung, equipped with large machining centers that can machine big components and attachments produced in this plant. In working gear area, we support customized attachments such as buckets, blades, and grapples. From all the machines that we have been producing for domestic customers are distributed by PT United Tractors
and the remains are sold to Komatsu official distributor in each country. We are committed to quality and environmental sustainability and make every effort to manage the environmental impacts of our operations in a responsible manner. Synergy and innovation is our spirit to build the excellent company and to provide maximum benefit for the nation. Komatsu Indonesia will keep enforcing the foundation of operation and consistently performing continuous improvement in every aspect by implementation of total quality management. As the result, Komatsu Indonesia has become the first Indonesian company that won Deming Prize, which is the ultimate award of TQM implementation and synergy with Komatsu Group resources in Indonesia, in harmony with employees, business partners, and society. Selanjutnya kita saksikan bersama virtual TQM Implementation PT Komatsu Indonesia. Nanti di video ini kita mencoba menampilkan langkah-langkah atau upaya dan aktivitas-aktivitas di pabrik factory untuk menghadapi kondisi pandemi secara TQM di sisi SLQDC, Safety, Low Quality, Delivery, and Cost. Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Mereka berdua ternyata positif virus corona. Positif corona. Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dimulai pada hari ini, Jumat 10 April 2020. Komatsu Indonesia menerapkan pengaturan kehadiran untuk karyawan dengan 50% work from home dan 50% work from office. Untuk meningkatkan efektivitas bekerja, semua aktivitas pertemuan dilakukan secara online. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kesehatan dalam menghadapi pandemi, seminar online dilakukan secara periodik bersama keluarga karyawan. DM, Daily Management, dan PM, Policy Management adalah pilar TQM. Melaksanakan PM dan DM dengan 3C, care, komitmen, dan konsisten, akan mengembangkan karyawan kita atau people development, dan itu adalah kuncinya sehingga akan mendukung keberlangsungan perusahaan kita di masa-masa yang akan datang. Company Sustainability Growth diawali dalam kegiatan meeting pagi. Masing-masing grup membahas pencapaian dan permasalahan dari sisi SLQDC, Safety, Low Quality, Delivery, dan Di dalam daily management, meeting pagi, aktivitas cross-function antar section dilakukan setiap hari. Target daily management dibahas di meeting ini, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan secara cepat apabila ada kontrol item yang tidak tercapai.
masa kondisi COVID ini, Komatsu Indonesia berupaya mengembangkan bisnisnya untuk memproduksi medium machine press. Produksi medium machine press di Indonesia dilakukan untuk meningkatkan competitiveness level mesin press Komatsu Global. Pengembangan produk ini dilakukan bersama dengan Komatsu Jepang, di mana proses fabrikasi hingga assembly dibimbing melalui virtual teleconference. Di tahun ini, Komatsu Indonesia mengembangkan produk baru ekskavator kelas 10 ton PC135 untuk meningkatkan pangsa pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Penggunaan IoT 4.0 melalui Dantotsu Line tengah dilakukan untuk mengontrol aktivitas produksi, kualitas produk, dan pengembangan skill operator. Dantotsu Line menggunakan teknologi RFID untuk mengontrol proses-proses produksi sehingga dapat mencapai quality dan lead time yang diharapkan. Foundry Plan berupaya untuk menjaga produktivitas mesin dengan melaksanakan TPQM, Total Productive Quality Management. Fasilitas di foundry sangatlah krusial. Apabila salah satu proses berhenti, maka proses produksi akan berhenti. Dengan adanya aktivitas TPQM, mesin didukung dengan CMMS system. Foundry mampu menjaga produktivitas mesin dan memenuhi permintaan customer di tengah lonjakan produksi di kuartal terakhir. Foundry Plan melakukan teknologi image analysis untuk mendukung built-in quality dalam proses. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar TQM, Quality Assurance System. Penurunan energi adalah salah satu aktivitas penting karena foundry adalah pengguna energi tertinggi di Komatsu Indonesia. MAOS atau Melting Auto Operation System adalah perbaikan untuk menurunkan cost energi di foundry.
Komatsu Indonesia juga melahirkan bisnis model baru, yaitu KCMR, Komatsu Certified Machine Reman, di mana produk yang performa di bawah 50% kemudian diremanufaktur hingga kembali menjadi 99%. Upaya meningkatkan kemampuan kapabilitas operator sangat diperlukan dalam proses remanufaktur alat berat. Takumi Training Center melakukan pengembangan skill kompetensi karyawan dengan menggunakan perangkat-perangkat pelatihan memadai disesuaikan dengan proses kerja di factory, serta kurikulum pembelajaran berbasis kompetensi. Hal ini untuk mendukung aktivitas fleksibilitas manufaktur. Di tengah pandemi, Komatsu Indonesia juga menyelenggarakan Technical Olympic antar Komatsu Group dan supplier. Kegiatan ini juga melibatkan link and match sekolah kejuruan, di mana dilakukan secara virtual termasuk tahapan penjurian. Tujuan dari kegiatan Technical Olympic ini, Komatsu Indonesia berupaya menanamkan sejak dini perilaku dan budaya kerja kepada sekolah kejuruan link and match, sehingga putra atau putri didiknya lebih siap ketika nanti akan masuk ke dalam dunia industri. Komatsu Indonesia dalam melakukan proses analisa kegagalan dilakukan secara virtual bersama Komatsu Limited. Komatsu Indonesia berhasil dalam memenuhi kebutuhan pasar atas kenaikan permintaan alat berat yang drastis di kuartal keempat, dan Komatsu Indonesia berhasil meraih hasil positif di tahun 2020. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di webinar PKM selanjutnya. Saya Nunung, salam improvement. Kurang lebih seperti itu, Ibu Nunung. Jadi sharing kami, dan mudah-mudahan juga bisa dilengkapi dengan virtual plantur tadi. Dan sebagai penutup dari sharing kami, ya, mungkin nanti dilanjutkan Q&A. Tapi anyway, bahwa kami masih punya next challenge, ya, bagaimana secara konsisten TQM ini bisa mendarat di semua anggota organisasi dan akhirnya akan menjadikan ini menjadi sustainable growth company. Saya rasa itu saja. Monggo, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewo dan seluruh tim dari Komatsu Indonesia atas sharingnya yang luar biasa. Kami ucapkan selamat atas capaian-capaiannya yang diraih dari penerapan TQM, ya. Tentunya dari
perjalanan Komatsu Indonesia dalam penerapan TQM ini kita memberikan pemahaman kita bahwa TQM bagi Komatsu Indonesia memberikan guidance dan energi bagi seluruh komponen di organisasi untuk mengeluarkan semua effort terbaiknya khususnya di era COVID ini dengan 3C tadi ya, care, komitmen, dan konsisten ya, yang pada akhirnya membawa pencapaian organisasi untuk mencapai kinerja bahkan melebihi dari yang ditargetkan, suatu capaian sangat luar biasa ya. Semoga menjadi inspirasi bagi para pemirsa webinar untuk mengikuti jejak Komatsu Indonesia dalam penerapan TQM. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja mulai dengan pertanyaan yang sesi tanya jawab. Nah, jadi kami akan menyampaikan itu di close tolong dulu Mas ya. Oke ya. Jadi sangat banyak ini Pak Dewo dan teman-teman dari Komatsu Indonesia ya. Oke, mungkin saya akan mengajukan dulu pertanyaan yang pertama ya. Jadi ada kemiripan pertanyaan ini dari tidak menyebutkan company-nya, Bapak Iman Progo Harbowo dan dari Bapak Ilham Mardi Santoso dari Mitsubishi Chemical. Ya, esensinya adalah kita tahu Deming Prize ini cukup mahal ya. Apa motivasi dari Komatsu Indonesia untuk mendapatkan award ini? Ya, silahkan mungkin Mbak, siapa yang akan menjawab? Ini cocoknya Pak Sony Iskandar ini. Monggo Pak, tadi Oke, baik, silahkan. Background kenapa? Monggo. Iya Pak, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali Pak. Ya, kalau Bapak tadi simak ya Pak ya, kenapa Komatsu kita memilih kemudian Deming Prize yang menurut Bapak tadi sangat mahal ya. Itu pertanyaannya kurang lebih ya. Kalau tadi Bapak menyimak penjelasan kami di awal, kenapa kami Komatsu Indonesia memilih Deming Prize ya. Maaf. Jadi tadi background-nya adalah kami ini perusahaan alat berat ya, yang di awal tadi kita sampaikan bahwa sangat fluktuatif demand, kemudian perubahan bisnisnya sangat fluktuatif. Itu yang membuat kami kesulitan tadi bagaimana menjalankan bisnis ini ya, bahwa sangat sulit karena prosesnya yang tadi naik turun, kita punya kesulitan. Nah, kemudian tadi Deming dalam hal ini menawarkan solusi yang bagus. Bagaimana kita bisa jadi perusahaan yang sustain. Nah, sustain bagaimana perusahaan yang terus growth atau sustain tadi. Dengan tawarannya TQM, sehingga kita ambil itu. Artinya ambil dalam artian dengan segala konsekuensinya, itu akan kami yakin bahwa dengan kita menerapkan ini, kami akan jadi perusahaan yang terus ada. Itu kurang lebih Pak. Mungkin dari Pak Dewa atau Pak Fahmi bisa menambah. Ada tambahan dari saya ya. Jadi selain itu kami juga menyadari bahwa anggota organisasi itu juga berubah. Artinya yang senior-senior dulu mendirikan ya, bagaimana Komatsu bisa survive selama itu. Mereka kan juga harus pensiun ya. Ya, termasuk mungkin generasi saya sebentar lagi juga akan pensiun. Nah, bagaimana secara sistematis value dari tiap-tiap saat kami menghadapi fluktuasi itu bisa lebih ditingkatkan dan akhirnya secara sistematis dikembangkan. Dan kami melihat itu ada di TQM dan kami juga berkaca pada induk perusahaan di mana tahun 1960-an mereka unggul di Jepang waktu itu untuk alat berat dan pertama kali mendapatkan Deming Prize. Jadi kami juga belajar dari situ, ternyata ini cocok nih ya, TQM diterapkan di tempat kami ya. Kira-kira itu. Jadi sebetulnya tujuan kami bukan semata-mata price-nya, tapi metodologi dan filosofi ya. Kenapa melakukan Deming Prize itu kami pikir ini sangat cocok untuk kami di Komatsu Indonesia. Begitu Pak, terima kasih.
ada tambahan lagi? Cukup ya Pak Dewo ya? Oke, mungkin ini masih melanjutkan yang berkaitan dengan motivasi mendapatkan award ini nah ini ada pertanyaan dari Ibu Rizka Maramita dari PT Great Giant Pineapple yang menanyakan apa keuntungan perusahaan kami kalau mengikuti Deming Prize, karena selama ini customer tidak fokus ke award, melainkan sertifikasi yang dimiliki, Pak. Nah, ini apakah perlu cocok untuk di perusahaan food and beverage, Pak? Ini susah ini sebetulnya pertanyaan ini. Tapi kalau coba kita dengarkan Pak Fahmi ya. Oke, silakan Pak Fahmi. Baik. Jadi sebenarnya ya ini kita mendapatkan mencoba mengambil Deming Prize ini bukan karena customer meminta. Ya. Jadi tadi mungkin di perusahaan Bapak atau Ibu, customer tidak meminta award tapi lebih ke sertifikasi, ya it's okay. Tapi yang penting kita ngelihat ke kita sendiri, Bu. Bahwa kami menilai bahwa ini kami butuh dengan TQM dengan Deming Prize ini, sehingga kami ambil itu. Bukan karena ya itu tadi, bukan karena customer meminta atau apa gitu, Bu. Ya lebih ke arah kami butuh ini agar perusahaan kami bisa lebih sustain. Itu mungkin Bu sedikit jawaban dari saya. Ya. Iya, oke, baik. Jadi nambahin proses untuk ini ya. Jadi pada waktu kami mau menentukan apakah mengambil Deming Prize atau tidak, terjadi perdebatan panjang dan diskusi yang sangat seru ya di antara top management. Nomor satu adalah top management harus yakin dan confidence dulu bahwa kita perlu ini. Apa driver apa yang membutuhkan ya? Dan ini harus keluar dari inner driving force dari top management. Ya karena setelah itu memang dalam mekanisme ada tuh yang bisa kira-kira namanya adalah raise your hand dari TQM dari JUSE ya. Kalau kamu ingin silakan raise your hand. Nah untuk raise your hand kita harus mengumpulkan dulu inner drive ya di antara top management bahwa kita believe kita bisa dan kita perlu ya untuk waktu itu goal kami adalah bagaimana nih kita bisa meneruskan company ini sustainably ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Cukup clear Pak Dewo dan rekan-rekan ya. Masih ada pertanyaan yang berikutnya ya. Ini berkaitan dengan ada pertanyaan yang mirip ini Bapak-bapak sekalian dari Bapak Agung Purnomo, Bapak Wiryo Agata dari Patria dan Bapak Cilmar dari Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Jadi beliau mengatakan sepakat bahwa leadership Ki Hajar Dewantara sangat luar biasa. Yang ditanyakan adalah mohon dijelaskan ulang terkait antisipasi peningkatan permintaan yang sangat fluktuatif ya, sehingga bisa mempercepat kesiapan karyawan dari 6 bulan menjadi 2 bulan atau tadinya 2 bulan menjadi 1 minggu melalui Takumi, dan prediksi perubahan skill yang kelaknya akan dibutuhkan. Ini apa yang dilakukan ini Pak? Ya ini saya lah ini ya. Jadi belajar dari sejarah ternyata fluktuasi itu bagi kami menjadi normal. Di nature produksi alat berat itu normal. Mungkin tadi ada dari teman kita dari Patria tentu merasakan hal yang sama ya. Kalau otomotif itu fluktuasi plus minus 10, alat berat itu bisa sisa 20%. Ya. Nah, dengan ini kami melihat bahwa ini nggak bisa nih kita pakai sistem rekrutmen biasa ya. Sementara kami juga memahami bahwa banyak skill yang sudah terbentuk dari para karyawan kami. Sehingga kenapa kok kita bikin sistem empu tadi. Jadi Takumi itu anggap sebagai semacam padepokan, perguruan, isinya para empu ya. Nah, disitulah dengan berbagai pengalaman mereka kita bisa memperpendek waktu training 6 bulan yang tadinya OJT di lapangannya sepanjang 6 bulan, ini banyak kita pindahkan di kurikulum di sekolah, di SMK mereka. Jadi kami membangun kerjasama dengan SMK, terutama di-trigger dari Pak Jokowi itu punya program link and match, itu langsung kita samber itu. Ya, kita kerjasama dengan 45 SMK se-Jawa. Kemudian dari situ kurikulum yang dibutuhkan khusus alat berat kita bakukan dengan standar kompetensi kerja nasional.
ya itu diakui oleh pemerintah, dan di kurikulum di SMP itu kita punya ya untuk kelas 11 dan 12. Jadi di situ instruktur kita mengajar, sehingga 6 bulan, dari 6 bulan itu 4 bulan diajarkan di sekolah. Nah, sehingga bisa diperpendek pelatihan di Padepokan Takumi tadi, face to face itu hanya cukup dengan 2 bulan. Dan itu pun bisa pandemi kemarin, kurikulum kita perbanyak, diperpendek lagi menjadi 1 bulan. Ya, kami sudah menguji yang 2 bulan, level kompetensi keahliannya sesuai termasuk safety-nya, dan insya Allah yang 1 bulan kan baru berlangsung selama 6 bulan ini, kami belum bisa evaluasi secara itu mengenai pelatihan perpendekannya. Nah, satu lagi mengantisipasi pergerakan ya, itu kita punya namanya demand prediction system, dan ini silakan Pak Jimmy bisa sharing sedikit mengenai bagaimana sistem kita demand prediction system. Monggo Pak Jimmy, pendek aja silakan. Siap Pak, terima kasih. Mungkin menambahkan saja. Jadi demand prediction system itu dasarnya bukan hanya sistem ya, tapi kita lihat dulu basicnya itu adalah statistical analytic. Ya. Jadi kita mempunyai banyak data, yang salah satunya juga kita ambil dari source-nya itu Comtrax namanya, kalau mungkin bahasa harfiahnya itu adalah Komatsu Tracking System. Basicnya itu dasarnya itu bukan hanya GPS, tapi health-nya dari unit itu sendiri. Nah, kemudian kita collecting data tersebut untuk memprediksi kebutuhan pasar atas dasar kinerja mesin itu sendiri. Jadi jika itu kinerjanya itu makin lama makin tinggi dalam kondisi ini, artinya adanya kebutuhan. Nah, disitulah dasar kita untuk meningkatkan produksi kita di beberapa bulan ke depan. Jadi DPS itu atau Demand Prediction System itu adalah dari source banyak data, atau kita sekarang itu mungkin kita kenal dengan big data ya. Kemudian kita lakukan analitik secara statistikal. Kemudian kita memberikan inputan kepada member kita dari marketing maupun dari PPIC tentang prediksi beberapa bulan ke depan untuk kenaikan atau penurunan dari kebutuhan pasar. Mungkin itu Pak, tambahan dari saya Pak. Silakan. Ya Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, ini berkaitan dengan untuk demand price-nya sendiri gini Pak ya. Jadi dulu waktu mendapatkan demand price, apakah dibantu konsultan selama proses persiapannya ini dari sejak 2014, dan kalau di Indonesia seperti ini trennya seperti apa gitu Pak ya? Apakah ini bisa untuk semua company atau seperti apa ya? Dan kalau di Komatsu sendiri untuk TQM di sini, ini departemen apa yang dedicated untuk mengelola ini? Oke Pak, silahkan. Pak Sony. Baik Ibu, kalau pertama dari departemen yang dedicated. Jadi kalau di kami tadi Pak Dewo sudah menjelaskan bahwa kita bukan sambilan ya. Jadi ada departemen TQM Promotion Office yang menghandle TQM ini. Jadi tidak sambilan, dedicated departemen TQM Office. Kemudian tadi terkait konsultan. Nah, kita dari awal kita mulai belajar itu dengan PKM konsultan. Jadi PKM konsultan kita belajar bagaimana daily management, bagaimana policy management. Kemudian memang tidak hanya di PKM, kita juga dengan JUSE dalam hal ini sebagai penyelenggara deming ini ya. Jadi kita juga ada konsultan dari sana. Jadi gabungan antara lokal dan kemudian dari JUSE Jepang. Kemudian apa lagi tadi pertanyaan? Oh, untuk perusahaan apa ya? Tadi dijelaskan di deming price. Jadi deming price itu buat perusahaan apa saja boleh, apapun cocok.
untuk Deming Plus. Jadi Deming Plus ini sangat fleksibel ya, sistemnya sangat fleksibel. Jadi untuk perusahaan apa saja bisa. Jadi perusahaan besar, perusahaan kecil tadi sudah dijelaskan, itu bisa untuk ikut dan mengimplementasikan TQM. Mungkin dari saya itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, maaf tadi lupa menyebutkan pertanyaannya dari Bapak Fasni Fembrianis dan Ibu Yuni Arumsari dari PT Sria Sewu Indonesia, TBK ya. Oke, mungkin sedikit selingan kepada pertanyaannya ditujukan kepada Pak Sony Irawan ya. Jadi Pak Sony bisa dibuka mic-nya Pak ya. Jadi tadi dari Bapak Hendra P. Ananta menanyakan bagaimana bila jajaran policy management mendukung adanya Kaizen, namun tidak sepenuhnya mau menjalankan budaya Kaizen tersebut untuk jajaran top manajemen. Kira-kira gimana Pak Sony? Ya, saya pikir mungkin diajak untuk melihat, untuk ikut webinar ini, tapi esensi di balik ikut webinar ini adalah sebetulnya melakukan benchmarking. Dan kalau untuk top management ada baiknya juga mengikuti program-program di Jepang, perusahaan-perusahaan yang sudah ber-TQM. Setahu saya JUSE juga menyelenggarakan semacam plantur semacam begitu dulu ya sebelum pandemi, sehingga bisa belajar dari tempat lain bahwa prakteknya gimana dan peran top manajemennya bagaimana. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony. Ya, oke. Jadi mestinya kalau hadir pada kesempatan webinar ini tentunya mereka bisa melihat bahwa di sini hadir semua top manajemen yang memiliki komitmen untuk menjalankan budaya Kaizen tersebut. Benar ya Pak Dewa ya? Ya, insya Allah Bu. Amin. Oke, baik Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Asep Heriandi, PT RVS. Ya. Pertanyaannya adalah TQM ini tentunya harus disupport dari pihak tiga dalam hal dalam ini supplier atau vendor ya. Bagaimana cara merangkul pihak ketiga tersebut agar mereka bisa support ke program TQM tersebut, Pak? Ya. Kalau ini juga ada tambahan lagi, apakah mempengaruhi ke biaya operasional pihak ketiga yang mengakibatkan naiknya harga beli material? Oke, silahkan. Nah, ini cocok ini digabung Pak Nadif ini mengenai biaya. Mengenai meyakinkan ke supplier, itu pengalaman Pak Fahmi bisa sharing pengalaman kita ke top manajemen supplier. Monggo Pak. Oke. Baik, pertama mengenai bagaimana meyakinkan supplier ya. Sebelumnya pertama ya tentu kita harus yakin dulu bahwa dengan TQM ini kita bisa mencapai sustain. Pertama itu dulu. Kalau kita sudah yakin, maka berikutnya kita akan lebih mudah untuk meyakinkan ke supplier. Nah, ke supplier salah satu hal yang kita tekankan adalah tadi Pak Sony Iskandar di awal sudah menyebutkan bahwa dengan quality improvement akan mengurangi reject. Mengurangi reject artinya akan mengurangi biaya untuk repair. Mengurangi biaya repair berarti artinya ada peningkatan productivity. Sehingga otomatis biaya produksi di supplier itu akan berkurang. Nah, cara itu, pendekatan seperti itu yang kami lakukan terhadap supplier bahwa dengan peningkatan kualitas TQM ini bukan artinya peningkatan biaya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengajak supplier itu ya tentunya kita ini dengan QC. Pertama kita masukkan QC dulu. Bahwa dengan QC tersebut artinya kita bisa continuous improvement yang tujuannya tadi itu untuk mempermudah pekerjaan. Ya. Kalau kita sudah bisa memberikan keyakinan itu terhadap supplier, insya Allah mereka akan ikut. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Pak Nadif silakan. Ya Pak Fahmi, betul sekali ya. Jadi poinnya adalah pertama itu yakin ya. Jadi hakul yakin dulu nih. Jadi hakul yakin bahwa TQM itu membantu untuk sustain. Tadi sudah disampaikan sangat logik ya. Jadi kalau kita spirit improvement kita naik gitu ya, spirit improvement karyawan juga naik, itu otomatis secara tadi SQDC itu akan mendukung ya semuanya.
Dan tentunya tidak hanya quality, tapi di situ tadi cost. Nah, caranya gimana? Memang kita harus mengajarkan per step by step ya, per step by step. Jadi TQM ini kan memang sistem yang tertinggi di quality management ya. Tapi di situ kita jelaskan step by step secara logik kepada supplier dengan cara bertemu ya. Waktu dulu masih bisa tatap muka. Jadi bertemu dengan top management tadi disampaikan, kemudian turun ke bawahnya. Dan tentunya supplier itu juga dilibatkan masuk. Tadi disampaikan di video ada QC activity dengan supplier, terus ada juga Akito ya, All Komatsu Indonesia Teknologi Olimpik dengan supplier. Dari situ kita tanamkan bumbu-bumbu TQM tuh. Kita tanamkan bumbu-bumbu TQM sehingga mereka akan tumbuh nih. Oh, jadi arahnya seperti ini. Jadi people mindset-nya paling penting ya. Jadi merubah people mindset secara TQM itu penting. Nah, dari bumbu-bumbu itu akan masuk ke rekan-rekan supplier sehingga kita bisa bersama dengan supplier bersinergi tadi yang disampaikan oleh Pak Dewo. Mungkin dari saya itu tambahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nadif dan Bapak-Bapak yang lain. Bapak Ibu, ada salah satu peserta yang ingin live question. Kita berikan kepada Bapak Danar Hadi. Silahkan dibuka mic-nya dan kameranya Pak Danar Hadi. Halo Pak Danar Hadi, apakah masih mendengar suara kami? Halo Pak Danar Hadi. Ya, Bu. Oh. Oke, silakan Pak Danar Hadi. Oke, silakan memperkenalkan dari perusahaan apa dan apa yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Ya, Bu, saya dari PT Sumatera Priman Bogor. Halo. Ya, oke, silakan Pak. Agak keras sedikit, Pak. Kameranya kalau boleh berkenan dibuka kameranya. Iya, Pak Danar Hadi, silahkan. Halo, Pak Danar Hadi. Oh, suaranya hilang ya. Oke, baik. Kita skip dulu, nanti kita lanjutkan ke Pak Danar Hadi. Ini pertanyaan berikutnya dari Yuti Reman, Pak. UTR ya, dari Bapak Afan. Pertanyaannya adalah organisasi Komatsu Indonesia relatif gemuk ya, dan tidak mudah mendeliver spirit untuk mencapai deming price ke seluruh elemen karyawan. Apa kendala yang dihadapi dalam menerjemahkan misi agar mendarat ke seluruh karyawan dan apa yang dilakukan, Pak? Silahkan. Ya, jadi kunci tadi salah satunya adalah tadi waktu di policy management itu kami juga punya yang namanya policy deployment ya. Mungkin kalau Toyota bicara Hoshin Kanri, kita lebih ke arah Hoshin Tenkai ya. Nah, bagaimana strategi itu dijabarkan setiap section, setiap departemen dulu. Jadi departemen membuat objektif departemen untuk mendukung policy management. Kemudian nanti departemen menjabarkan ke section untuk mendukung objektif section. Sampai nanti dijabarkan ke individual development plan. Ya, sehingga kalau dijumlahkan nih, jumlah dari section activity itu akan menjadi sum-nya adalah objektif. Nanti jumlah dari objektif departemen itu sum-nya adalah memenuhi policy management, kurang lebih seperti itu. Nah, policy TQM Promotion Office itu salah satu tugasnya menjumlahkan ya resultante dari semua activity pada akhirnya goal tercapai ya. Jadi biarpun kita dari berbagai, kita sebetulnya Komatsu Indonesia itu terdiri originally dari 5 company, Bu. Ya, 5 company yang akhirnya di-merge menjadi satu Komatsu Indonesia. Sehingga pertanyaan tadi mungkin dari UTR sangat relevan dengan ini, ya, karena itu satu grup alat berat ya. Tapi kira-kira itu yang terjadi. Jadi pentingnya policy deployment. Mudah-mudahan ini menjawab. Oke, terima kasih Pak Dewo atas penjelasannya. Oke, sudah ada yang mengajukan live question. Kami persilahkan kepada Bapak Taufan Fadlika untuk open mic dan open kamera. Halo Pak Taufan, mic-nya masih belum terbuka. Silahkan dibantu. Halo.
Ada kesulitan, Mas hostnya? Halo Pak Taufan. Oke, mohon maaf nih Bapak Ibu agak sedikit ada kendala. Oke, baik. Oke, kalau begitu sambil menunggu koneksi, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Hadi Firmansyah. Tidak menyebutkan company-nya, tapi sepertinya saya kenal dari ABM Group ini. Pertanyaannya adalah, jika melihat perusahaan Komatsu merupakan perusahaan alat berat, di mana melihat speed line production-nya masih sangat low to medium movement process, kenapa pemilihan tools-nya tidak ke arah intelligent artificial, di mana semua proses, sebagian prosesnya dilakukan oleh robotik? Oke, dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan berat ini ya. Tapi kira-kira seperti ini. Kami akan melangkah ke sana, tapi step by step. Ya. Tadi Pak Sony, Pak Nadif pernah juga menyampaikan bahwa Pak Fahmi juga ya. Jadi tidak semata-mata kita implement otomatisasi ya. Tapi yang paling penting itu kita tahu background kenapa dan apa tujuan dilakukan, purpose. Ya, purpose-nya apa? Ya, sehingga sejauh ini kami tidak pernah membeli sistem yang jadi ya. Karena kami ingin memberikan soul ya pada apapun sistem ICT tools maupun 4.0 tools yang kami lakukan. Tadi sebagai contohnya kita akan mulai bertahap. Di presentasi jadi ada Dantotsu line. Ya, Dantotsu itu artinya unique and unrivaled ya. Dari kita total supply chain, dari konsepnya dari supplier itu sudah dilengkapi dengan IC tag dan RFID. Kemudian nanti masuk ke Komatsu Indonesia dan line per line itu akan kita ikuti. Di tahap awal adalah lebih ke arah recording, kemudian lari ke monitoring, berikutnya lari ke controlling. Nah, mulai controlling, disitulah logic AI-nya bermain. Itu satu. Kemudian kedua, yang lebih challenging lagi adalah yang bukan face recognition, tapi image processing di Foundry. Ya, itu Foundry itu sangat manual karena bentuknya bervariasi, jumlahnya nggak banyak, dan beratnya juga ada yang sampai mencapai 3 ton, ya, casting. Nah, dengan image analyzer itu, kita sekarang sedang kumpulkan data, ya, mana yang kondisi ideal. Dari situ kita akan bisa memverifikasi bahwa tren cacat itu, sekarang kalau cacat dia akan warning. Tapi nantinya akan dikumpulkan data, sehingga dari situ itu akan menjadi satu expert system, dia akan warning trennya akan seperti apa. Karena contohnya, di casting itu pattern aus. Pattern aus itu ada trennya. Ya, kalau sekarang periodically diukur, itu ada daily management-nya. Tapi nantinya itu akan automatically dilakukan dengan tadi yang mengarah kepada AI ya. Jadi kita akan menuju ke sana, tapi sekali lagi paling penting kita semua, saya menekankan ke semua engineer harus paham purpose-nya apa. Saya dulu ya filosofinya, tekniknya, prosesnya, directly to Gemba, kemudian baru kita lari ke IoT. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan ini menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dewo untuk penjelasannya. Adakah dari rekan-rekan lain yang mau menambahkan? Sebelum kita akan sampaikan pertanyaan terakhir. Sepertinya cukup dulu ya. Baik Bapak Ibu, karena terbatasnya waktu, kita akan sampaikan pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaan terakhir ini kebetulan tidak ada penanyanya, anonim. Nah, pertanyaannya ditujukan kepada PQM malah ya. Oke, kepada Pak Sony ya. Jadi Pak Sony mohon dibuka mic-nya ya. Pertanyaan adalah mengapa sebagian besar masyarakat Indonesia memahami TQM hanya sebatas QCC, SGA gitu ya. Nah, sejauh mana sih peran konsultan dalam memasyaratkan TQM yang
secara komprehensif ini di Indonesia ya, karena sejauh ini baru yang kita ketahui adalah baru Komatsu Indonesia yang menjalankan secara menyeluruh sesuai dengan panduan Deming Price. Oke, silakan Pak Sony. Ya, saya pikir memang kebanyakan perusahaan di Indonesia masih melihat TQM itu sebagai QCC. Dari mana saya tahu, sering sekali beberapa perusahaan itu kalau inquiry ke tempat kita, bisa nggak dibantu TQM begitu. Setelah digali-gali, ternyata yang dimaksud adalah QCC. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, memang QCC itu yang lebih dipopulerkan terlebih dahulu di sekitar mulai tahun 70-an, 80-an. Nah, sehingga masih melekat sekali apa yang bahwa TQM itu setara dengan QCC. Dan juga QCC itu lebih bisa dilihat ya kegiatannya. Sedangkan policy management, daily management agak kurang terlihat. Sehingga kurang mendapatkan perhatian. Padahal seperti pada pemaparan saya di awal tadi, bahwa yang paling penting untuk menjalankan TQM ada dua, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Deming juga, yaitu policy management dan daily management.